adik-adik ya. Kalau yang kedua, kita harus siapkan Alkitab kita, persembahan kita. Jangan lupa adik-adik mandi yang rapi, bajunya yang bagus, dan jangan jalan-jalan atau main-main di lokasi ibadah. Oke, kayaknya adik-adik di rumah udah pada siap nih kak buat ibadah. Oke, kita mulai aja kak. Sebelum kita mulai ibadah, kita satu dulu ya adik-adik. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Nah, kita mau siap-siap gimana kita? Kita mau nyanyi dulu nih kak. Apa ya? Kita mau menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Adik-adik di rumah pasti tahu kan lagunya? Tahu dong kak. Yuk kita bangkit berdiri. Pasukan Kristus. Siap. Siap. Musik abang. Di pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami untuk kembali beribadah kepada-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati ibadah sekolah minggu pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau berkati Tuhan adik-adik di rumah Tuhan yang masih ibadah di rumah masing-masing Tuhan, yang belum dapat berkumpul bersama-sama dengan guru sekolah minggu di gereja Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk dunia ini ya Tuhan, kiranya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau jauhkan segala penyakit Tuhan yang sekarang ada di dunia ini Tuhan, yaitu COVID-19 biarlah Tuhan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan Tuhan Yesus. Bapa, dan ampunilah kami dosa kesalahan kami, bertanilah di hadapan-Mu dan layak menerima berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, hanya di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Masih semangat adik-adik? Masih dong Kakak. Coba Kak, kita tes semangatnya. Tepuk tangan Yesus. Coba ya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Masih semangat kita. Gimana kalau kita nyanyi lagi? Kita mau nyanyi. Kita mau nyanyi lagi apa nih Kakak? Mau nyanyi ya harus semakin bertambah. Nah, pakai gerakan ya nanti
Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan kepada kami. Dan Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, dan ajarlah kami Tuhan untuk memakai waktu yang Engkau berikan kepada kami, agar kami mempergunakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima pujian kami, dan kiranya melalui ibadah ini iman kami semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah Tuhan doa dan permohonan kami ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai ayat 26. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikianlah firman Tuhan. Yesus membangkitkan Lazarus. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus.
Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Adik-adik sekolah minggu, pernah kalian mendengar cerita Lazarus? Lazarus adalah orang yang sangat dikasihi oleh Yesus Kristus. Tetapi sekalipun Lazarus itu orang yang sangat dikasihi oleh Yesus Kristus, dia juga mengalami sakit. Bahkan Lazarus mengalami kematian. Ketika Lazarus masih dalam keadaan sakit, saudaranya Marta dan Maria memberitahukannya kepada Yesus Kristus dengan tujuan supaya Yesus datang untuk menyembuhkan Lazarus. Tetapi pada kenyataannya, adik-adik sekolah minggu, Yesus tiba di rumah Marta dan Maria. Lazarus sudah meninggal dan dia sudah 4 hari meninggal dunia. Bahkan dia sudah dikuburkan. Kedatangan Yesus Kristus yang menurut Marta dan Maria sudah terlambat, mereka sangat kecewa kepada Yesus Kristus dan berkata kepada Yesus Kristus, seandainya Tuhan kau ada di sini, Lazarus itu tidak akan mati. Lalu Yesus Kristus berkata kepada Marta bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup. Artinya bahwa siapapun yang percaya di dalam Yesus Kristus, walaupun dia sudah mati secara fisik, tetapi secara rohani dia masih hidup di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu adik-adik,
kita sebagai manusia biasa akan mengalami kematian. Dan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Tetapi yang jelas, kita pasti akan meninggal. Tetapi siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, pada saat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, kita akan dibangkitkan kembali. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan mati selama-lamanya. Tetapi kematian itu menjadi jalan bagi kita untuk menuju kehidupan yang kekal. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Itu juga menekankan bahwa Yesus itu punya kuasa memberi kehidupan dan kebangkitan kepada orang yang percaya. Ketika Marta mendengar ucapan Yesus Kristus, dia berpikir bahwa hidup itu dan kebangkitan itu nyata hanya pada saat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Tetapi ketika Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup," bahwa Yesus itu punya kuasa untuk menghidupkan Lazarus sekalipun dia sudah 4 hari mati. Oleh karena itu, Yesus dan bersama yang lain pergi ke kubur Lazarus. Dan di sana Yesus Kristus membangkitkan Lazarus kembali. Dia yang sudah mati 4 hari dibangkitkan, dihidupkan oleh Yesus Kristus. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu punya kuasa untuk memberi kehidupan. Dan Yesus itu punya kuasa untuk memberi kebangkitan bagi orang yang sudah mati. Jadi ketika Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," di sana Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang kuasa memberi kehidupan dan kebangkitan. Dan ketika Yesus membangkitkan Lazarus, menghidupkan Lazarus yang sudah mati, kita akhirnya bisa melihat benar bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang memiliki kuasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, percayalah kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus artinya kita harus menerima, mengakui bahwa segala perkataan Yesus Kristus itu adalah sebuah kebenaran. Dan setelah kita menerima bahwa segala perkataan dan firman Yesus Kristus itu adalah kebenaran, kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Dengan percaya kepada Yesus Kristus itulah kita tidak lagi takut menghadapi kematian, karena kita percaya bahwa Yesus Kristus itu berkuasa memberi kita hidup saat ini dan membangkitkan kita dari kematian, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup bagi kita. Amin.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau adalah Tuhan yang telah menciptakan kami, yang memelihara hidup kami, dan yang menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Engkau adalah Allah kami yang berkuasa memberikan kami hidup dan kebangkitan. Oleh karena itu Tuhan, kami selalu mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Yesus Kristus. Bimbinglah kami Tuhan selama kami hidup di dunia ini, agar kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah roh Tuhan yang selalu menyertai kami dan membimbing kami. Tuhan, kami berdoa bagi adik-adik sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan sukacita bagi kehidupan mereka, agar mereka tetap bersukacita melakukan tugas mereka sebagai anak sekolah minggu, beribadah kepada Tuhan, belajar di rumah mereka, dan agar mereka menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kakak punya pengumuman nih untuk minggu ini. Kita tahun ini ada Natal sekolah minggu tanggal 19 dan 20 Desember. Nah, untuk sesi pertamanya ya, tanggal 19 itu dari adik-adik yang kelas 1 SD sampai ke Lorong Yakub. Kita mulai ibadah pukul 5 sore ya adik-adik. Nah, untuk yang sesi kedua itu di hari Minggu tanggal 20 Desember itu kita mulai dari pukul 5 sore. Nah, yang mengikuti itu dari Lorong Deborah sampai Praremaja. Oke adik-adik, videonya sudah dibagikan kan sama kakak-kakaknya. Jangan lupa paling telat video liturginya diupload tanggal 25 November. Jangan sampai telat ya. Nah, sekarang kita mau mulai persembahan nih Kak. Kita mau mulai persembahan sambil nyanyi lagu dari buku MD nomor 792. Masuk lagunya Tuhan. Musik Abang. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada adik-adik sekolah minggu, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan tetaplah semangat memuji Tuhan.